Hukuman Tuhan untuk kita, sungguh konyol. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Katanya dengan senyum ganas. Setelah itu, orang kuat di negeri dongeng menamparkan Ye Chen dengan satu tangan. Wajah Ye Chen berubah dan dia merasakan tekanan teror. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk mengorbankan 8 diagram Taiji untuk melawan kekuatan ini. Yang dia inginkan adalah menunda sedikit waktu, bahkan jika hanya ada beberapa waktu istirahat. Di bawah kemunduran surga dan manusia, orang kuat di negeri dongeng pasti akan menghabiskan banyak. 8 trigram Taiji meletus, dan cahaya membubung ke langit, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak menjadi kekuatan teror untuk melawan serangan orang kuat di negeri dongeng. Bang! Orang kuat di negeri dongeng menepuk telapak tangannya pada 8 diagram Taichi, dan tubuh Ye Chen terbang mundur. Cahaya dari 8 diagram palsu menjadi lebih menyilaukan, dan meledakkan ribuan cahaya, dan membunuh orang kuat di negeri dongeng. Orang kuat negeri dongeng ragu, gambar dan teks ini benar-benar tidak sepele, sebenarnya menahan pukulannya, tetapi juga dapat melakukan serangan balik. Orang kuat negeri dongeng terus menua, wajahnya berubah, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak ke arah Ye Chen. Ledakan, diagram 8 Taiji dan orang kuat negeri dongeng bertabrakan, dua kekuatan meledak, diagram Bagua Taiji masih redup saat ini, akhirnya tidak dapat sepenuhnya menahan serangan orang kuat negeri dongeng. Puff, Ye Chen memuntahkan darah dan menjadi pucat. Kamu telah membuatku kehilangan begitu banyak darah. Aku akan membunuhmu dan menghisap darahmu, kata orang kuat negeri dongeng itu sambil menggertakkan giginya. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tegas di matanya, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk terus membunuhku. Suara yang keras sekali, minuman dingin dari orang kuat negeri dongeng, dan tinju lainnya, mengenai 8 diagram Taiji. Puff, tubuh Ye Chen terlempar keluar, dan seluruh tubuh orang itu hampir meledak. Darah menyembur keluar, dan kesadarannya sedikit kabur. Bunuh, orang kuat negeri dongeng itu tidak membuang waktu, dan ingin memusnahkan Ye Chen secara menyeluruh. Puff. Tubuh Ye Chen hampir terfragmentasi, daging dan darah, seluruh orang itu telah kehilangan kesadaran. Namun, pada saat ketidaksadaran ini, dia menggunakan pikiran terakhirnya untuk mendesak tas surga dan bumi dewa, dan tas surga dan bumi roh menyingkirkan tubuhnya. Begitu wajah orang kuat negeri dongeng itu berubah, dia segera membunuh tas surga dan bumi dewa, tetapi tidak dapat merobeknya. Tas surga dan bumi milik Tuhan bergerak ke sisi lain, tetapi dalam sekejap mata, seluruh orang itu menghilang. Wajah orang kuat di negeri dongeng itu bahkan lebih jelek. Darahnya menjadi lebih terkuras dan konsumsi tenaganya sangat besar. Dia tidak dapat mengejar tas surga dan bumi milik dewa. Sialan, orang kuat negeri dongeng itu menggertakkan giginya, dia ingin mengeluarkan kekuatan terakhir untuk terbang ke negeri dongeng, tetapi kekuatan ini tidak cukup untuk menarik kekuatan untuk menarik. Tidak, orang kuat negeri dongeng ini tidak mau meraung ke langit, tubuhnya semakin kering, dan akhirnya benar-benar kehilangan vitalitasnya, seluruh tubuhnya menghilang. 4 keping daftar Feng Shen masih mengambang di 4 arah wilayah selatan. Orang-orang kuat negeri dongeng yang belum melambung sedang berjuang untuk itu, tetapi tidak ada yang menemukan pecahan daftar itu. Kemerosotan surga dan manusia berdampak pada kita, dan sudah waktunya bagi kita untuk melambung. Pangu Kapak berkata tanpa daya. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada kehendak surga, katanya. Mereka telah melakukan yang terbaik, dan hal berikutnya berada di luar kendali mereka. Kapak Pangu dan pedang pemotong memilih untuk terbang ke negeri dongeng. 2 kekuatan penghubung dan penuntun terbang keluar, dan 1 pedang dan 1 kapak terbang ke atas. Penampilan Dharma pendiri juga jauh lebih tua. Melihat dunia yang telah hancur, dia merasakan penyesalan di dalam hatinya. Dia menggenggam tangannya dan melafalkan nama Buddha yang penuh rasa bersalah. Kemudian, kekuatan penghubung menyelimutinya, dan dia akhirnya memilih untuk terbang. Aku telah berjanji, neraka tidak kosong, dan aku tidak akan menjadi seorang Buddha. Sekarang, itu telah menjadi kata-kata kosong. Raja Dizang duduk mendengarkan dan bergumam pada dirinya sendiri dengan malu. Kemudian, Raja Dizang juga memilih Fei Sheng dan tidak bisa lagi tinggal di 4 alam berikutnya. Orang tua Saguang, mari kita bertarung yang menentukan hari ini. Jika kamu mengalahkanku, kamu dapat mengambil potongan-potongan daftar dewa. Zixiazun jauh lebih tua dari sebelumnya, dan ki serta darahnya telah banyak melemah. Dia menatap dengan sungguh-sungguh pada cara Saguang. Bagus, ayo, keduanya bergegas keluar dengan sedikit darah yang tersisa, dan langsung bertabrakan satu sama lain. Kedua kekuatan itu saling terkait dan meledak dalam suara gemuruh, dan penguasa cahaya yang bergoyang dan Zixia terbang keluar secara keseluruhan. Puff, keduanya batuk seteguk darah. Mereka saling memandang dan saling membunuh lagi. Ledakan, puff, tubuh Zixiazun terbang terbalik dan memuntahkan mulut besar darah, yang ditutupi dengan retakan. 7 pedang muncul dari belakang Yao Guangzun, dan membunuh mereka ke arah Zixiazun. Mata Zixiazun menurun. Dia akhirnya gagal mencapai keinginannya dan berakhir seperti ini. Puff. Tubuh Zixiazun meledak, mengguncang cahaya Zun segera menyerap sedikit gas darah yang tersisa, dan kemudian merebut potongan-potongan daftar Feng Shen, dan berencana untuk terbang ke negeri dongeng. Namun, saat ini, ketika Master Cahaya menghembuskan napasnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk membawanya turun.
Mata yang gemetar menjadi kesepian, dia mendesah bertahun-tahun menunggu, bagaimana cara mendapatkan daftar dewa. Bagaimanapun, ini adalah mimpi. Aku tidak mau. Tubuh penyembah cahaya perlahan berubah menjadi ketiadaan, dan tubuhnya menghilang di udara. Sakyamuni, kamu cukup kejam. Ketika akun ini mencapai negeri dongeng, aku pasti akan menemukanmu untuk mengetahuinya. San Xingzun menggertakkan giginya dan menatap ke arah Sakyamuni dengan enggan. Sakyamuni berkata dengan ringan, semua hal ini adalah kehendak surga. Mengapa kamu bersikeras? Daftar dewa adalah milikku. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku gagal. Di awal tahun, Sang Kaisar meraung, masih menyerbu ke arah pecahan-pecahan daftar dewa. Dengan kekuatan keyakinan, Sakyamuni menghalangi Wan Chutianzun, yang tubuhnya mundur dan matanya merah. Dermawan, jika kamu tidak terbang lagi, kamu tidak akan punya waktu. Sakyamuni menyatukan kedua tangannya 10 kali. Wan Chutianzun menatap Sakyamuni dengan marah dan berkata, bahkan jika itu kematian, aku akan menarik bantal. Mata Wan Chutianzun menjadi gila dan menyerbu ke arah Sakyamuni. Tubuh Sakyamuni segera mundur dan melawan dengan kekuatan keyakinan. Kekuatan Wan Chutianzun terjalin dengan kekuatan keyakinan, dan darah Wan Chutianzun hampir habis. Amitabha, Sakyamuni melafalkan nama Buddha, dan di awal tahun, tubuh guru surgawi mulai menghilang. Sanxing yang terhormat menghela nafas tak berdaya, dan diselimuti oleh kekuatan memimpin, dan mulai terbang ke negeri dongeng. Sakyamuni melihat potongan-potongan daftar dewa, lalu menggelengkan kepalanya dan memilih untuk terbang. Qinglong, berapa lama kau bisa bertahan? Para dewa dan iblis itu ganas. Qinglong mencibir, apakah kau hampir sampai? Kalian berdua terus bertarung, dan aku tidak akan bersamamu. Leluhur Yaochi tahu bahwa ia telah mencapai titik kritis dalam penurunan darahnya. Jika ia tidak terbang, ia akan mati. Leluhur Yaochi memilih Fei Sheng, hanya menyisakan Qinglong untuk bertarung dengan para dewa dan iblis. Di antara kita, hanya satu orang yang bisa berhasil. Orang itu adalah aku. Dewa dan iblis meraung dengan penuh percaya diri dan bertarung dengan naga hijau. Boom, dua orang bertabrakan, tidak ada yang bisa mengalahkan siapa, tetapi pembusukan akan datang lebih cepat, keduanya tidak memiliki banyak kekuatan. Qinglong duduk berhadapan dengan para dewa dan iblis. Mereka tertawa pada saat yang sama, dan senyum mereka penuh dengan kesedihan. Pada akhirnya, ini adalah kegagalan. Apakah ini benar-benar kehidupan? Tubuh mereka menghilang. Di bawah 5 kemunduran surga dan manusia, tidak ada orang kuat negeri dongeng yang dapat melawan, baik bangkit maupun lenyap. Bencana yang melanda 4 alam bawah secara bertahap mereda. 4 bagian dari daftar dewa masih tergantung di udara, dan kemudian, dengan kilatan cahaya, 4 bagian dari daftar dewa hancur berkeping-keping dan menghilang. Di akhir pertempuran, semuanya kembali damai, tetapi seluruh 4 alam bawah penuh dengan reruntuhan dan kehancuran. Tidak banyak tokoh di wilayah selatan, timur, dan utara dari seluruh batas Renren. Hanya di wilayah barat kita dapat melihat beberapa tokoh, tetapi wilayah barat juga telah mengalami banyak kerusakan. Hari ini, dunia iblis, Protoss, iblis, dan dunia bawah semuanya selamat dari bencana ini, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bayangan yang tidak akan pernah terhapus di hati semua orang. Apakah sudah berakhir? Apakah masih ada orang lain di dunia ini? Beberapa orang yang masih hidup melihat dunia yang hancur dan masih gemetar. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah selamat. Seluruh orang belum pulih. Dewa langit dan bumi melepaskan orang-orang di sisi lain, mereka semua tampaknya masih bermimpi. Pertempuran sudah berakhir. Kami selamat. Kami telah selamat. Banyak biksu yang bersemangat berteriak, dan beberapa bahkan menangis. Menghadapi kematian yang begitu mengerikan, bahkan para biksu tidak dapat menghadapinya sepenuhnya. Pagi, apakah dia masih hidup? Liu Piaoyue melihat ke ujung pantai yang lain. Dia akan hidup. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Ye Chen berani mati, aku akan membiarkannya mati dengan gelisah. Mata harimau Feitian merah, menggigit giginya dengan keras berkata, aku tidak tahu berapa tahun lagi bencana ini akan terjadi. Kura-kura tua itu hidup dengan tongkatnya dan menggelengkan kepalanya serta mendesah. Apakah semua bagian dari daftar dewa telah dirampok? Yun Fan mengerutkan kening. Apakah masih ada bagian dari daftar dewa? Setidaknya sekarang tidak ada negeri peri yang kuat di 4 alam berikutnya, dan seluruh dunia bisa damai. Jalan harimau Feitian. Di dalam tas surga dan bumi milik dewa, tubuh Ye Chen masih berupa daging dan darah. Selain kepalanya yang relatif lengkap, tubuhnya hampir seperti genangan daging dan darah. Di dalam tubuh Ye Chen, 3 protoplasma kehidupan bersinar terang, dan cahayanya semakin berkurang. Akhirnya, ketiga protoplasma kehidupan berubah sepenuhnya menjadi hitam, dan semua daya habis. Ye Chen masih tidak memiliki perubahan apapun, seluruh orang tidak memiliki nafas. Setelah bencana itu, banyak orang yang selamat masih tenggelam dalam bencana yang mengerikan dan tidak dapat pulih. Mereka akan mengalami mimpi buruk dan memimpikannya pemandangan berdarah setiap hari. Wilayah selatan dunia manusia tampaknya telah menjadi bumi hangus, total reruntuhan, gunung dan sungai pecah, tidak ada puncak gunung yang masih utuh, 5 situs suci dan 4 keluarga semuanya hancur.
Semua kekuatan besar telah mempertahankan kekuatan aktif mereka dan kembali ke wilayah selatan dan mulai membangun rumah mereka sendiri di tanah yang hangus ini. Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa San Xingzun tidak mati, tetapi bersembunyi di dunia abadi. Setelah kembali ke wilayah selatan, Pendeta Tao Qingsu berkata sambil mendesah. Terlebih lagi, orang-orang yang menghancurkan dunia manusia adalah mereka yang disebut pahlawan di awal melindungi dunia. Apakah ini konyol? Ayah Kaisar mencibir. Pendeta Tao Qingsu berkata, apakah sifat manusia benar-benar akan berubah? Betapa hebatnya San Xing yang dimuliakan pada awalnya, tetapi sekarang, dia telah menjadi begitu egois sehingga dia telah menjadi salah satu pembunuh yang menghancurkan dunia manusia. Bagaimana saya bisa berdiri di dunia manusia di masa depan? Saya sarankan agar tanah suci San Xing dibubarkan sepenuhnya. Itu tidak ada artinya lagi. Itu hanya akan diolok-olok. Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh. Wen Yan, Pendeta Tao Qingsu, awalnya tertegun, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Anda benar. Kami tidak lagi memenuhi syarat untuk terus mewarisi tanah suci San Xing. Mulai hari ini, tanah suci San Xing telah sepenuhnya tidak ada lagi. Petik 2. Dengan kata-kata dari Pendeta Tao Qingsu, tidak ada lagi tanah suci San Xing. Setelah tanah suci San Xing diumumkan akan dibubarkan, 4 tempat suci lainnya juga sangat malu. Leluhur mereka telah menjadi pembunuh dunia manusia. Sebagai murid generasi berikutnya, mereka juga dipermalukan dan pasti akan dimarahi oleh orang-orang di belakang. Di bawah tekanan seperti itu, 4 tempat suci lainnya juga telah mengumumkan pembubaran. Setelah bencana ini, 5 tempat suci yang berdiri di wilayah selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar dibubarkan, dan tidak ada lagi 5 tempat suci di dunia. Semua orang yang hidup di masa lalu harus terus hidup. Di seberang Laut Utara, para biksu yang datang ke seberang Laut Utara untuk menghindari bencana telah pergi. Kedamaian berangsur-angsur kembali ke seberang sungai. Di rumah Ye, masih ada keheningan, dan suasana hati semua orang sangat berat. Ibu, apakah ayah akan kembali? Ye Fan menatap Liu Piaoyue yang selalu mengambil sutra darah untuk bertanya. Liu Piaoyue memeluk Ye Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayahmu akan kembali. Pertanyaan ini, Ye Fan telah tanyakan berkali-kali, Liu Piaoyue setiap kali selalu menjawab dengan jawaban yang sama, ini juga merupakan keyakinan yang paling kuat di dalam hatinya. Tanpa melihat tubuh Ye Chen, dia tidak akan pernah percaya Ye Chen telah meninggal. Dia akan selalu menunggu di sini. Sekarang keberadaan Tuan tidak diketahui, hidup dan mati tidak diketahui, kita harus memikul tanggung jawab untuk melindungi Xin Yang dan Xiao Fan. Long Qing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan mata merah. Long Tong juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, kamu benar, kita harus memikul beban berat. Kemudian, pada hari-hari berikutnya, kedua bersaudara itu mulai berlatih dengan gila-gilaan. Waktu, seperti air, berlalu tanpa suara. Tetapi tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, bencana ini masih menjadi bayangan yang melekat di hati setiap orang. Bahkan setelah bertahun-tahun, jika dipikir-pikir kembali, itu masih dingin. Seiring berlalunya waktu, rekonstruksi dunia manusia juga berlangsung cepat. Setelah bencana, dunia manusia secara bertahap memiliki vitalitas. Ada banyak generasi baru di keempat wilayah. Waktu berlalu, 300 tahun. 300 tahun, bagi seorang pendeta, hanyalah perjalanan singkat dalam hidupnya. Bagi manusia biasa, itu telah melewati beberapa generasi. Dalam 300 tahun ini, meskipun dunia manusia belum dapat dibandingkan dengan sebelum bencana, dunia manusia juga telah mengalami perubahan besar, belum lagi kemakmuran, tetapi juga kemakmuran. Ketahanan dunia manusia cukup baik, dan dalam 300 tahun terakhir, telah ada banyak generasi baru yang luar biasa, dan satu demi satu orang jenius telah muncul. Yang dulunya jenius, hingga sekarang, telah menjadi generasi yang lebih tua. Di sisi lain wilayah utara, kakak seperguruan, ku dengar kau membunuh satu orang lagi di dunia iblis, dan setengah langkah penyempurnaan yang hebat. Seorang pemuda jangkung dan kurus melompat ke sisi Long Qing yang sedang bermeditasi dan berkata sambil tersenyum. Long Qing berkata, aku memintamu untuk membunuh orang kuat 9 lapis di kerajaan iblis. Apakah kau sudah menyelesaikannya? Pemuda jangkung dan kurus itu terlihat seperti Ye Chen, tetapi Ye Chen lebih tampan, yang mirip dengan Liu Piaoxue. Pemuda ini adalah Ye Fan. Sekarang setelah 300 tahun berlalu, Ye Fan telah tumbuh dewasa. Dengan pelatihan Hun Lao, Fei Tianhu, Long Qing, dan Lao Wugui, ia telah mencapai puncak lantai ke-9 alam Mahayana, yang merupakan satu langkah lagi dari kesempurnaan setengah langkah yang agung. Ye Fan merasa malu dan berkata sambil tersenyum, aku belum pergi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangkap dengan tangan. Hanya saja mereka dapat hidup beberapa hari lagi. Long Qing Heng berkata, biarkan mereka hidup beberapa hari lagi, dan akan ada yang lain di tangan mereka. Mendengar ini, Ye Fan segera berkata, aku akan pergi sekarang. Setelah Ye Fan pergi, Long Tong muncul di samping Long Qing. Melihat ke arah kepergian Ye Fan, dia berkata, apakah Xiao Fan telah menembus lantai ke-9 alam Mahayana selama 100 tahun? Mengapa belum ada berita? Tidak mudah untuk menerobos setengah langkah dan sekarang setelah bencana, banyak sumber daya telah dikonsumsi. Tanpa beberapa peluang,
tidak mudah untuk menerobos. Long Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 300 tahun, aku tidak tahu di mana Tuan sekarang. Long Tong menghela nafas. Ekspresi Long Qing juga menjadi bingung, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan akan kembali. Di sebuah pulau terpencil di Laut Utara, di sebuah lubang kecil, tas surga dan bumi dewa terletak diam-diam di dalam, ditutupi dengan debu. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di lubang kecil itu. Setelah melihat ke dalam, dia tidak menemukan apapun. Ketika dia hendak pergi, dia melihat tas surga dan bumi ditutupi dengan debu di tanah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Masih ada sekantong surga dan bumi di sini. Pendatang itu adalah seorang pemuda dengan penampilan yang tampan. Dia tidak terlihat terlalu besar. Dia tampak relatif belum dewasa. Selain itu, kekuatannya hanya sekitar Yuanying. Pemuda itu mengambil tas surga dan bumi dewa dari tanah, lalu mengibaskan debu di atasnya, dengan hati-hati melihat tas surga dan bumi dewa, dan berkata pada dirinya sendiri, tas surga dan bumi ini tampaknya berbeda dari tas surga dan bumi lainnya. Mungkin ini adalah harta karun. Pemuda itu mengira dia gembira. Dia mendengar bahwa ada harta karun di Laut Utara. Dia datang ke pulau terpencil ini dan menemukan lubang itu setelah mencarinya untuk waktu yang lama. Pemuda itu membuka tas surga dan bumi dan ingin mencari tahu, tetapi mereka tidak dapat melihat situasi di dalam tas. Jadi mereka melakukan donor darah, tetapi mereka tidak dapat mengenali Tuhan. Bukankah pemilik tas surga dan bumi masih hidup? Pemuda itu terkejut, siapa yang meninggalkan benda ini? Aku khawatir benda ini sangat mengerikan sekarang, bukan? Pemuda yang memegang tas surga dan bumi itu tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Apakah mereka harus mengambilnya atau tetap di sini? Tepat ketika pemuda itu ragu-ragu, tas surga dan bumi itu tiba-tiba bersinar terang. Pemuda itu terkejut, dan tas itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, cahaya tas surga dan bumi itu lebih menyilaukan, dan akhirnya pemuda itu tidak bisa membuka matanya. Apa yang terjadi? Pemuda itu berkata dengan ngeri. Di dalam tas surga dan bumi milik dewa, Ye Chen, yang awalnya berdarah dan berdaging, telah memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ini, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. Tubuhnya telah pulih sepenuhnya dan tubuhnya utuh. Di dalam tubuh Ye Chen, ada vitalitas yang terus berkembang biak, dan di dalam tubuhnya, sepotong fragmen hukum terus-menerus mengembun. Awalnya, itu adalah bagian yang berantakan, tetapi mulai menyatu dengan sendirinya, dan jalan hukum bertahan di sekelilingnya dan memasuki tubuhnya. Setelah memasuki tubuh Ye Chen, jalan hukum yang besar menyatu dengan pecahan-pecahan hukum tersebut untuk membentuk hukum baru. Napas Ye Chen dalam kenaikan yang cepat, penuh vitalitas, perpisahan yang lengkap dengan keheningan semacam itu. Setelah beberapa saat, Ye Chen perlahan membuka matanya. Setelah penglihatannya menjadi jelas, Ye Chen melihat lingkungan sekitarnya dan tahu di mana itu. Apakah aku masih berada di dalam kantong surga dan bumi? Ye Chen duduk dan tidak bisa menahan tawa getir. Setelah itu, pikiran Ye Chen bergerak, dan tubuhnya meninggalkan kantong surga dan bumi milik dewa dan muncul di lubang kecil. Kemunculan Ye Chen yang tiba-tiba membuat pemuda yang terkejut itu semakin terkejut. Dia segera menjalankan kekuatan spiritualnya dan berkata, siapa kamu? Ye Chen menatap pemuda itu, lalu melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, di mana ini? Kemudian dia menatap pemuda itu, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata, apakah bencana sudah berakhir? Suatu pagi, dia bertanya, bencana apa itu? Ye Chen juga tertegun sejenak, lalu berkata, orang-orang kuat di negeri dongeng itu. Yang terbaik di negeri dongeng. Mendengar ini, pemuda itu tertegun sejenak dan langsung memikirkan sesuatu. Dia berkata, maksudmu bencana 300 tahun yang lalu. 300 tahun. Ye Chen membelalakan matanya dan merasa bahwa dia telah salah mendengar. Pemuda itu melihat Ye Chen begitu terkejut dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Ye Chen segera berjalan keluar dari lubang kecil itu, melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di sebuah pulau terpencil, jadi dia bertanya, apakah ini Laut Utara? Itu benar. Pemuda itu mengangguk dan menatap pria aneh di depannya, dan berkata, siapa kamu? Kamu kehilangan ingatanmu. Ye Chen menenangkan dirinya dan berkata, sudah 300 tahun berlalu sejak bencana itu. Ya, Paman, apakah kamu tidak amnesia? Jalan pemuda itu. Ye Chen berkata, bagaimana keadaan dunia sekarang? Pemuda itu berkata, bagus. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapa yang telah mengambil daftar dewa? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak tahu. Generasi yang lebih tua tidak dapat memberitahu. Saya baru hidup selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana saya bisa tahu? Ye Chen menatap pemuda dan pulau terpencil itu dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Pemuda itu berkata, mereka semua mengatakan bahwa ada harta karun di Laut Utara, jadi aku akan mengambil risiko. Aku tidak ingin bertemu pamanmu. Paman, Ye Chen mendengar seseorang memanggilnya paman untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah aku setua itu? Seperti paman. Mendengar ini, pemuda itu ragu sejenak dan berkata, aku tidak tua. Aku merasa bahwa kita tidak seusia. Paman, siapa kau? Apakah kau hidup 300 tahun yang lalu? Ye Chen tertawa dan berkata,
Namaku Ye Chen. Ye Chen. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia membelalakan matanya dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Kemudian dia terkejut dan berkata, "Kau bilang kau Ye Chen. Apakah kau mengenalku?" Ye Chen melihat reaksi pemuda itu begitu besar, tersenyum. "Ibu, apakah kau masih hidup?" Pemuda itu luar biasa. Ye Chen berkata, "Haruskah aku mati sekarang?" Pemuda itu menenangkan diri, lalu berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye Chen, Anda adalah legenda di seluruh 4 alam bawah. Di dunia ini, Anda telah memperoleh 4 keping daftar dewa. Ada begitu banyak rumor tentang Anda yang tidak dapat Anda ceritakan selama 3 hari 3 malam. Di hati generasi kami, Anda adalah panutan kami." Ye Chen mendengar kata-kata ini, tidak dapat menahan senyum pahit, lalu berkata, "Jangan belajar dariku, atau Anda akan menyesal." Pemuda itu berkata, "Beberapa generasi tua mengatakan bahwa jika Anda tidak menyerahkan keping daftar dewa sebelumnya, tidak akan ada bencana seperti ini di dunia." Pemuda itu berkata dan menatap wajah Ye Chen. Wajah Ye Chen tidak berubah. Dia tampaknya tidak mendengar apapun. Pemuda itu kemudian berkata, "Tetapi saya pikir beberapa hal pasti akan berakhir. Bahkan jika keping daftar dewa diserahkan di awal, tidak akan ada lebih sedikit bencana." Ye Chen berkata sambil tersenyum tenang, "Mereka benar. Jika bukan karena keenggananku untuk menyerahkan pecahan-pecahan daftar dewa, dunia tidak akan menderita bencana besar karena aku." Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak menunggu pemuda itu berbicara. Setelah melirik pemuda itu, dia menghilang di pulau terpencil dalam sekejap. Di sisi lain, jiwa tua dan kura-kura tua sedang bermain catur. Keduanya tenggelam dalam permainan catur. Kura-kura tua membelai janggutnya yang panjang dan berpikir tentang bagaimana untuk mengambil langkah selanjutnya. Jiwa tua itu melihat keraguan kura-kura tua dan berkata dengan senyum bangga, "Kura-kura tua, bagaimana kamu bisa menerimanya? Jangan pikir aku tidak bisa menghancurkan permainanmu." Kura-kura tua itu mendengus. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu pikir pelan-pelan saja, aku tidak akan menemanimu. Jika kamu sudah memikirkannya dengan matang, aku akan mengikutimu lagi." Pada saat ini, titik hitam di sebelah kura-kura tua itu terbang keluar dari kotak catur dan mendarat di tanah. Kura-kura tua itu tertegun dan kemudian melihat bahwa permainan catur di papan catur itu rusak. Setelah itu, dia kagum. "Catur yang bagus." Kura-kura tua bertepuk tangan dan berseru, "Jiwa tua." Sebelum kura-kura tua itu menyelesaikan kata-katanya, dia melihat bahwa jiwa tua itu bersemangat, menatap punggungnya tanpa berkedip. Melihat ke belakangnya, kura-kura tua itu juga terkejut. Kemudian dia berdiri dan segera memberi hormat, "Kura-kura tua, aku telah melihat Tuan." "Anak, apakah kamu kembali?" Jiwa tua itu berkata dengan gembira. Ye Chen tertawa dan berkata, "Aku kembali. Tuan sudah kembali." Kura-kura tua itu segera tidak memiliki postur penyempurnaan setengah langkah seperti sebelumnya, dengan gembira di halaman untuk berteriak. Semua orang di halaman terkejut dan semua keluar. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka semua terkejut dan bahagia. Dengan air mata di matanya, Liu Piaoyue menatap Ye Chen dalam diam. Ye Chen berjalan ke wajah Liu Piaoyue dan tersenyum tipis. Air matanya tak kuasa menahan jatuh. "Aku tahu kau akan kembali hidup-hidup." Liu Piaoyue menangis kegirangan. Ye Chen memeluk Liu Piaoxue dalam pelukannya, menyeka air matanya, dan berkata dengan rasa bersalah, "Maaf, kau khawatir. Kembalilah hidup-hidup, kembalilah." Liu Piaoyue mendekap erat dalam pelukan Ye Chen, merasakan rasa dan detak jantung yang telah lama hilang. Orang-orang lain di tempat kejadian tidak mengganggu mereka, dan diam-diam mundur, memberi mereka cukup ruang. Tak lama kemudian, di aula, semua orang berkumpul di aula. Melihat Ye Chen kembali dengan selamat, mereka semua terkejut dan tak terbayangkan. Sudah 300 tahun, dan tak seorang pun di hatiku dapat mengatakan bahwa Ye Chen dapat kembali 100%. "Guru, kemana saja kau selama 300 tahun?" Ketika Long Qing melihat kepulangan Ye Chen, dia gembira, tetapi dia juga ragu. Dalam 300 tahun terakhir, dia hampir mencari di seluruh dunia, tetapi tidak ada berita dari Ye Chen. Pertanyaan ini juga yang ingin diketahui semua orang. Di mana Ye Chen menghabiskan 300 tahun terakhir? Mengapa Anda kembali 300 tahun kemudian? Apa yang terjadi di tengah-tengah? Ye Chen berkata, "Saya berada di sebuah pulau terpencil di Laut Utara." Semua orang tercengang. Ye Chen kemudian berkata, "Saya dipukuli sampai berkeping-keping oleh seorang pria kuat di negeri dongeng. Pada saat terakhir, saya mengambil tubuh saya dengan tas surga dan bumi Tuhan saya, dan dibangkitkan dengan protoplasma kehidupan 9 kehidupan temol. Namun, tidak terpikir oleh saya bahwa kebangkitan ini memakan waktu 300 tahun. Apakah Anda telah tidur selama 300 tahun? Long Tong bertanya dengan heran. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tepatnya, aku tidak memiliki kesadaran selama 300 tahun, dan tidak ada perbedaan antara aku dan orang mati." Setelah mendengar ini, mereka semua terkejut. Ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar perjalanan melalui gerbang neraka. Pokoknya, kembali saja. Ye Nantian berkata sambil tersenyum. "Anak muda, kami sudah lama khawatir. Sebentar lagi, aku akan memanggil saudara-saudaraku dan melihat bagaimana cara menghadapimu hari ini." Flying Tiger melotot dan berkata,
Kakak kedua dan kakak Mentian, jika mereka tahu bahwa kakak kedua telah kembali, mereka akan sangat senang. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Cloud Fan menepuk paha sambil tersenyum haha untuk berkata, aku juga merindukan mereka. Panggil mereka semua ke sini. Malam ini, kita tidak akan mabuk. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ayah, pada saat ini, suara penyakit terdengar di pintu aula utama, tetapi tidak melihat orang. Kemudian, Ye Fan bergegas ke aula dengan penuh kegembiraan. Setelah melihat Ye Chen, dia berlutut dengan gembira dan berkata, ayah, akhirnya ayah kembali. Ye Chen melihat seorang pria muda dengan 7 poin di depannya. Jantungnya bergetar, matanya basah. Ye Fan tumbuh begitu besar. Fan Ye Chen pergi ke depan Ye Fan, mengangkat Ye Fan ke atas, melihat ke atas dan ke bawah, lalu menepuk bahu Ye Fan, dan berkata sambil tersenyum, anak baik. Sepertinya aku tidak malas selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Ketika Ye Fan mendengar persetujuan Ye Chen, dia sangat senang sehingga dia menyeringai sampai ke akar telinganya dan berkata, seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak, bagaimana mungkin anakmu jahat. Di hati Ye Fan, Ye Chen adalah orang yang paling berkuasa di dunia dan idolanya di dalam hatinya. Ye Chen menepuk kepala Ye Fan dan berkata sambil tersenyum, penjilat. Ayah, banyak orang mengatakan bahwa Anda adalah dewa wabah. Karena Anda, bencana 300 tahun yang lalu telah memengaruhi begitu banyak orang. Ye Fan dengan marah berkata, ayahku bukanlah dewa wabah. Karena itu, selama bertahun-tahun, jika Anda berani mengatakan bahwa Anda adalah dewa wabah, saya akan memukulnya dan tidak membiarkan orang lain memfitnah Anda. Mendengar ini, Ye Chen hanya berkata sambil tersenyum, mulut tumbuh di mulut orang lain. Mereka boleh mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Ye Fan berkata, ayahku adalah seorang pahlawan, sama sekali bukan dewa wabah. Ye Chen menepuk bahu Ye Fan dan berkata, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan tinju. Jika jelas, itu membersihkan diri, jika keruh, apa gunanya argumen? Meskipun banyak orang menyalahkanmu atas bencana itu, masih banyak orang yang berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, seluruh pantai seberang mungkin telah hancur total. Jiwa tua itu tersenyum. Seseorang juga telah membangun patung untukmu, dan banyak orang memujanya. Hantu tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen mendengar ucapan itu dan berkata sambil tersenyum, aku berkata bahwa aku memiliki lebih banyak kekuatan keyakinan dalam tubuhku. Itulah sebabnya, jika kamu membiarkan mereka mengatakan apa yang orang lain katakan, itu sama saja dengan kentut. Kata Flying Tiger dengan nada tidak setuju. Ye Chen mengangguk, lalu mengobrol dengan orang banyak untuk waktu yang lama, dan memahami beberapa hal yang terjadi dalam 300 tahun terakhir. Dia juga tahu bahwa 5 tempat suci itu sudah tidak ada lagi, dan dia tidak dapat menahan perasaan bahwa tanah suci yang kuat, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kini telah menghilang. Di mana guruku sekarang? Tanya Ye Chen. Long Qing berkata, guru telah berkeliling dunia, tidak seorang pun tahu persis di mana dia berada. Ye Chen menghela napas sedikit dan berkata, tanah suci Sanxing telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang tanah itu hilang di tangan leluhur dan guru Qingsu. Guru pasti sangat sedih. Berkeliling dunia mungkin merupakan pilihan terbaik. Segera setelah itu, Yun Fan memanggil Mentian, Chang Jian, Zhao Tianjian, Xuan Yuan, Xuan Wu dan yang lainnya untuk datang. Ketika saudara-saudara berkumpul, mereka semua bersemangat. Pada malam hari, rumah Ye mengadakan perjamuan besar. Semua orang sangat bersemangat dan minum-minum. Keesokan paginya, hampir semua dari mereka berbaring di tanah dengan tidak teratur. Ye Chen tinggal di seberang sungai selama setengah bulan, menemani Liu Piaoxue dan keluarganya dengan baik. Ye Chen merasa sangat beruntung masih hidup. Sekarang potongan-potongan daftar itu tidak ada di sekitar, tidak ada yang dalam krisis, dia dapat benar-benar bersantai. Setengah bulan kemudian, Ye Chen meninggalkan pantai seberang. Dia ingin melihat dengan saksama seperti apa dunia manusia sekarang. Setelah menginjakan kaki di wilayah utara, Ye Chen dapat merasakan vitalitas wilayah utara sekilas. Ini jelas berbeda dari keheningan setelah bencana 300 tahun yang lalu. Namun, beberapa tempat masih dapat melihat jejak-jejak belang yang ditinggalkan oleh perang. Ye Chen berjalan di kota terpencil di wilayah utara, yang hampir hancur total dalam bencana, dan sekarang telah dibangun kembali. Itu masih merupakan tempat paling makmur di wilayah utara. Kudengar Ye Chen masih hidup. Tidak mungkin, sudah 300 tahun. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Aku sudah mendengar dari orang lain. Kudengar ada seorang pria di pulau terpencil, dan aku melihat Ye Chen dengan mataku sendiri. Di sebuah restoran, ada meja tamu yang minum dan mengobrol. 300 tahun yang lalu, jika dia tidak menolak untuk menyerahkan potongan-potongan daftar dewa sebelumnya, dia tidak akan mati. Dia pasti pelakunya. Aku tidak menyangka penjahat seperti itu masih hidup. Pelankan suaramu. Ini wilayah utara. Kau ingin mati. Kau lupa bahwa orang yang berbicara buruk tentang Ye Chen belum lama ini dipukuli oleh Ye Fan, dan kata-katanya tidak jelas sekarang. Berbicara tentang Ye Fan, semua tamu di meja ini telah mengubah wajah mereka. Mereka semua menutup mulut dan tidak membicarakan Ye Chen.
Ye Chen duduk di satu sisi, mendengarkan orang-orang di meja ini berbicara tentang diri mereka sendiri, tanpa memperhatikan senyum, lalu minum seteguk anggur, keluar dari restoran. Setelah itu, Ye Chen membuat perubahan di wilayah utara. Setelah 300 tahun pemulihan, wilayah utara telah meningkat pesat, dan kekuatan keseluruhan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan untuk generasi muda, itu cukup bagus. Setelah Ye Chen meninggalkan wilayah utara, dia datang ke wilayah timur. Dulunya wilayah timur adalah wilayah terlemah di seluruh dunia manusia. Ye Chen datang ke kota suci setelah berkeliling di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan pasukan di kota suci juga telah meningkat pesat. Yang paling kuat telah mencapai keadaan gangguan, yang beberapa tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. 300 tahun yang lalu, seluruh wilayah timur hampir tandus, dan semua orang menjadi korban. Sekarang memiliki vitalitas, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada wilayah utara. Setelah meninggalkan wilayah timur, Ye Chen datang ke wilayah selatan, yang dulunya merupakan tempat paling makmur dan kuat di seluruh dunia manusia. Namun, masih banyak jejak yang tersisa selama pertempuran, yang tidak akan pernah bisa dihapus. Semua 5 tempat suci telah dipindahkan ke tanah datar. Wilayah selatan bukan lagi tanah suci bagi para praktisi, juga bukan wilayah selatan yang makmur pada waktu itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Akhirnya, dia datang ke kota abadi, yang dibangun kembali 300 tahun yang lalu. Bekas kota peri itu sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan, yang merupakan kota yang dibangun kembali dari reruntuhan. Setelah Ye Chen memasuki kota abadi, dia tiba di gerbang paviliun Guanxian. Berdiri di gerbang paviliun Guanxian untuk waktu yang lama, dia tidak masuk. Pada saat ini, seorang anak laki-laki keluar dari paviliun, berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Anak laki-laki itu sangat tampan sehingga dia merasa familiar pada pandangan pertama. Ye Chen masih berpikir. Anak laki-laki itu berkata, "Paman, ayahku akan mengundangmu masuk." Ye Chen tertegun sejenak, dan anak laki-laki itu berjalan masuk. Ye Chen harus mengikutinya masuk. Saat anak laki-laki itu tiba di aula utama paviliun Guanxian, Ye Chen segera melihat pria itu duduk di aula paviliun Guanxian. Pria itu turun dari tempat duduknya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye Chen." Ye Chen tertawa, lalu menatap anak laki-laki itu dan berkata, "Ini anakmu." Pria itu berkata sambil tersenyum, "Ya, namanya Gu Yue." Pria ini bukan orang lain, dia Gu Tian. Ye Chen menyentuh kepala anak laki-laki itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, bagus. Bagaimana dengan bahasa Cina kuno?" Gu Tian berkata, "Prosa kuno sedang ditutup. Jika dihitung-hitung, butuh waktu setengah tahun untuk keluar." Ye Chen mengangguk, lalu Gu Tian mengajak Ye Chen minum dan mengobrol bersama. Setelah berbincang lama, Ye Chen meninggalkan paviliun Guanxian. Setelah mengunjungi daerah selatan, Ye Chen dipenuhi emosi. Daerah selatan sebelumnya telah lenyap sama sekali. Meskipun daerah selatan telah hidup kembali, jumlahnya kurang dari setengah dari daerah utara. Ketika Ye Chen berjalan ke kaki puncak gunung, tiba-tiba dia mendengar lonceng berdentang, sangat jelas. Ye Chen berhenti. Setelah lonceng berdentang 9 kali, dia berhenti. Ye Chen sangat penasaran dan berjalan menaiki gunung. Ketika dia mencapai puncak gunung, dia melihat sebuah kuil sederhana. Kuil itu tidak besar, tidak ada dupa, tidak ada biksu. Setelah lonceng berdentang, suasana menjadi sangat sunyi. Ye Chen pergi ke kuil. Di aula utama kuil, seorang pria berlutut dan membaca kitab suci di depan patung Buddha. Patung Buddha yang dipersembahkan adalah Amitabha. Melihat pria yang berlutut itu, Ye Chen selalu merasa bahwa sosok itu sudah dikenalnya, tetapi untuk beberapa saat dia tidak yakin siapa orang itu. Dia mendekat perlahan. Ketika dia sampai di gerbang aula, nyanyian itu berhenti. Pihak lain tidak memunggungi Ye Chen, dan tidak ada tanggapan. Ye Chen juga menatapnya dengan tenang. Tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah waktu yang lama, pihak lain berdiri, lalu berbalik. Ye Chen melihat penampilan pihak lain dan tergerak dalam hatinya. Dermawan, lama tidak bertemu. Pihak lain memberi hormat. Ye Chen berkata, "Saudara Liusa, lama tidak bertemu." Pria ini adalah pasir hisap. Pasir hisap terlihat lebih dewasa. Alih-alih kain lap yang kotor, dia mengenakan jubah. Belum lagi betapa indahnya jubah itu, setidaknya bersih dan rapi. Jauh lebih baik daripada pakaian kotor di masa lalu. Selamat tinggal selama lebih dari 300 tahun, Dermawan, apa kabar? Pasir hisap mengepalkan tangan 10 kali. Ye Chen melihat pasir hisap. Sekarang pasir hisap bukanlah pasir hisap di masa lalu. Pasir hisap tidak terkendali. Meskipun dia seorang biksu, dia tidak memiliki kekhawatiran. Namun, pasir hisap telah berlatih di kuil ini dan perilakunya telah berubah total. "Aku masih sama seperti diriku, tetapi saudara Liusa telah berubah," kata Ye Chen. Pasir hisap berkata, "Aku tetap aku, tak ada yang berubah." Pasir hisap masa lalu adalah anggur dan daging yang masuk ke dalam usus. Sang Buddha menyimpannya di dalam hatinya dan berjalan bebas di antara langit dan bumi. Apakah sekarang masih demikian? Ye Chen berkata tanpa tabu. Garisnya adalah menyadari bahwa 300 tahun yang lalu, dunia berada dalam kekacauan, yang kulihat adalah kehancuran. Pada saat itu, aku tahu apa yang akan kulakukan.
Kata pasir hisap, tetaplah di sini, apa yang ingin kau lakukan? Ye Chen bertanya. Pasir hisap berkata, Budaku penuh belas kasih dan dapat membantu semua makhluk hidup. Aku ingin menyebarkan dharma ke seluruh dunia. Aku ingin membuat dunia ini bebas dari penyakit dan bencana. Meskipun aku hanya dapat melakukan sedikit, jika kepercayaan ini diwariskan, ia akan menyebarkan cabang dan daun di dunia manusia dan menjadi pohon besar untuk melindungi dunia. Liu Sha mengatakannya dengan serius dan tampak serius. Ye Chen menatap pasir hisap dalam-dalam dan merasakan bahwa itu adalah kepercayaan yang kuat dan cinta yang besar dari lubuk hatinya. Ye Chen sangat memujanya dan berkata, Saudara Liu Sha, jika dunia manusia dapat terbebas dari penyakit dan bencana, bagaimana jika itu adalah Buddha atau Tao? Amitabha, pasir hisap melafalkan sebuah nama Buddha. Setelah Ye Chen meninggalkan pasir hisap di sini, pikirannya masih bergema dengan pasir hisap, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Selama 500 tahun terakhir, dunia manusia telah mengalami banyak bencana, besar dan kecil, dan banyak orang telah terlibat dalam hal ini. Jika Buddha benar-benar dapat membuat dunia damai, bagaimana dengan agama Buddha di dunia? 300 tahun yang lalu, 3 Buddha yang masih hidup, Sakyamuni, Sesepuh Dharma dan Raja Dizang, menyelamatkan banyak nyawa dengan jasa besar. Sekarang siapa yang dapat mengatakan bahwa umat Buddha tidak dapat menyelamatkan yang sekarat? Setelah Ye Chen meninggalkan wilayah selatan, dia datang ke wilayah barat. Dalam bencana besar 300 tahun yang lalu, wilayah barat adalah yang paling sedikit terkena dampak, dan kekuatan keyakinan di sini melindungi sebagian besar orang di sini. Ye Chen datang ke Gunung Sumi. Ketika Ye Chen datang ke Gunung Sumi, dia tidak cukup kuat untuk melangkahkan kakinya ke Gunung Sumi sesuka hatinya. Namun sekarang, dia dapat mendaki Gunung Sumi dengan mudah. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda, dermawan? Seorang biksu muda berjubah ungu melihat Ye Chen muncul dengan tangan terlipat 10 kali. Ye Chen melihat biksu muda itu. Biksu muda itu langsung merasa bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi di hadapan Ye Chen, tetapi biksu muda itu masih terdiam. Ye Chen berkata, siapa kepala biara Gunung Sumi sekarang? Biksu muda itu berkata, murid Buddha, Jin Chansi. Ye Chen mengangguk sedikit dan kemudian menuju aula Gunung Sumi. Biksu muda itu mengikutinya. Setelah memasuki aula, Ye Chen melihat ke dalam aula, tempat Amitabha disembah. Sama seperti apa yang Ye Chen lihat di sumur kuno, bahkan tata letak aula utama tidak berubah. Amitabha, pada saat ini, seorang biksu setengah baya dengan jubah emas muncul di aula, tangan terkatup, melantunkan nama Buddha kepada Ye Chen. Ye Chen berkata, apakah kamu putra jangkrik kepala biara? Itu biksu malang. Apakah kamu ingin membakar dupa atau bertanya kepada Buddha? Kata jangkrik emas. Ye Chen berkata dengan ringan, tidak, datang saja untuk melihat. Apa yang membuat dermawan itu tersenyum? Ye Chen melihat putra jangkrik emas. Kalimat ini tampaknya ditanyakan dengan santai, tetapi sebenarnya cukup bermakna. Lihatlah keyakinan yang gigih. Mendengar ucapan itu, jangkrik emas tertawa dan berkata, dermawan itu ditakdirkan bersama Buddha. Benar, Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak tinggal di Gunung Sumi. Setelah turun gunung, dia pergi ke kuil Dalayin. Ye Chen belum pernah melihat kuil Leiyin yang agung, tetapi sekarang dia melihatnya. Ini adalah versi yang diperbesar dari kuil Leiyin yang kecil. Pola keseluruhannya hampir sama dengan kuil Leiyin yang kecil di wilayah utara. Begitu Ye Chen muncul di kuil Dalayin, Mahagaya muncul di aula kuil Dalayin. Tampaknya dia telah menunggu Ye Chen. Ye Chen melihat gaun Mahagaya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu telah menjadi Buddha wilayah barat. Mahagaya menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana Mahagaya bisa menjadi Buddha? Guru naik ke negeri dongeng hanya untuk mengurus kuil Dalayin untuk sementara waktu. Hanya masalah waktu sebelum kau menjadi seorang Buddha dengan bakatmu. Kata Ye Chen. Mahakaya berkata, siapa yang bisa menjamin masa depan? Wajah Ye Chen menjadi serius dan berkata, jika Buddha itu penuh kasih dan universal, maka mohon pertahankan kepercayaan ini dan biarkan semua makhluk hidup di dunia terbebas dari kesulitan. Mahagaya melihat Ye Chen mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Ia menyatukan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha dan berkata, Mahagaya harus menganggapnya sebagai tugasnya untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Ye Chen mengangguk puas dan tertawa dan berkata, pertempuran antara agama Buddha dan Taoisme akan berakhir sepenuhnya. Jika umat Buddha ingin keluar dari wilayah barat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun harap diingat apa yang kau katakan tadi. Ye Chen menambahkan banyak nada pada kalimat terakhir. Setelah mengatakan itu, jasadnya telah menghilang di kuil Dalayin. Melihat kepergian Ye Chen, Mahagaya hanya melafalkan nama Buddha, tanpa gelombang dan riak di matanya. Ye Chen pergi ke kuil Nianqi untuk mencari Liu Anju. Namun, dia mengetahui bahwa Liu Anju telah meninggal 100 tahun yang lalu. Ketika Ye Chen mendapat berita ini, dia seperti sambaran petir dari biru. Dengan bakat Liu Anru, dia tidak tahu bahwa dia baru berusia lebih dari 200 tahun dan tidak memiliki masalah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa mati? Tanya Ye Chen. Biarawati dari Biarawati Nunci berkata, setelah saudari seperguruan yang telah kehilangan cintanya dan beralih ke agama Buddha, dia tidak meningkatkan prestasinya, dan umur panjangnya telah habis. Apakah kamu tidak meningkatkan prestasimu?
Ye Chen tercengang. Saudari seperguruan yang melupakan perasaan tidak mau meningkatkan kultivasinya. Dia benar-benar meninggalkan latihannya. Tidak ada yang tahu mengapa. Ye Chen pergi ke pagoda Buddha di biaran Yanqi dan melihat tempat pemakaman Liuan. Itu adalah pagoda kecil, tingginya sekitar 1 kaki. Mengapa kamu begitu bodoh? Ye Chen berdiri di depan pagoda dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Yin dan Yang dipisahkan kali ini. Ye Chen meninggalkan biaran Yanqi. Setelah meninggalkan wilayah barat, Ye Chen merasa sedikit tertekan. Setelah kembali ke wilayah utara, Ye Chen memasuki sebuah restoran, memesan makanan dan anggur, dan minum sendiri. Lihat, apakah orang itu menginginkan Ye Chen? Agak seperti itu, benarkah? Apakah Ye Chen benar-benar tidak mati? Di meja lain di restoran, beberapa biksu sedang minum. Salah satu dari mereka melirik Ye Chen yang sedang minum sendirian. Dia merasa bahwa dia sangat mirip dengan Ye Chen, jadi dia mulai berdiskusi. Konon, Ye Chen telah memasuki lingkaran besar 300 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada negeri dongeng yang kuat. Saya khawatir hanya sedikit orang di dunia yang dapat bersaing dengannya. Jangan bicara tentang dia, bahkan kedua muridnya tidak bisa diprovokasi. Sangat jarang melihat dua murid setengah langkah sempurna. Bahkan putranya Ye Fan telah mencapai puncak lantai 9 alam Mahayana. Keluarga ini benar-benar tidak normal. Orang-orang lebih marah daripada yang lain. Para biksu di meja ini mendesah dengan kekaguman dan ketidakseimbangan. Berita bahwa Ye Chen masih hidup segera menyebar sepenuhnya di wilayah utara. Sebelumnya berita ini hanya disebarkan oleh beberapa orang, sekarang seseorang telah melihat Ye Chen dengan matanya sendiri, yang secara alami menarik perhatian banyak orang. 300 tahun yang lalu, seorang pria yang memiliki 4 keping daftar dewa dan berani menantang yang kuat di negeri dongeng terdiam selama 300 tahun. Ketika semua orang mengira dia sudah mati, dia tiba-tiba muncul lagi. Bagaimana mungkin tidak mengejutkan bahwa dia tiba-tiba muncul lagi? Mengapa Ye Chen menghilang selama 300 tahun? Kemana Ye Chen pergi dalam 300 tahun terakhir? Banyak orang memiliki pertanyaan seperti itu di hati mereka. Karena Ye Chen masih hidup, mengapa dia menghilang selama 300 tahun dan kemana dia pergi? Berita bahwa Ye Chen masih hidup segera menyebar ke seluruh dunia manusia dari wilayah utara. Semua orang tahu bahwa Ye Chen masih hidup. Pada saat ini, Ye Chen telah kembali ke sisi lain laut utara, menghilang dari pandangan semua orang, meninggalkan yang lain untuk berdiskusi. Aku tahu orang ini tidak mungkin mati. Dia masih hidup. Itu menarik. Kalau tidak, siapa yang harus aku tantang? Seorang pria muda dengan jubah tau sedang duduk di atas seekor sapi hijau. Pria muda itu memegang sepotong rumput dan tertawa. Ye Chen berhasil menembus lingkaran besar 300 tahun yang lalu. Sekarang kamu hanya setengah langkah lebih maju. Jika kamu menantangnya, bukankah kamu akan mencari si masokis? King Yu berkata tanpa ekspresi. Secara alami, pemuda adalah King Yun. Pendeta Tao Daoyi memalingkan mulutnya dan berkata, aku telah mencapai puncak setengah langkah lingkaran besar. Hanya tinggal sebentar lagi untuk menembus lingkaran besar. Apa terburu-buru? Jika kamu mengumpulkan lebih dari yang kamu bisa, kamu akan dapat unggul di alam yang sama di masa depan. Aku takut, aku takut. Kamu telah menembus lingkaran besar, dan orang-orang telah bangkit. Tuangkan baskom berisi air dingin ke ternak. Daoyi sangat tidak puas dan menepuk punggung King Yu dan berkata, aku berkata Lao Niu, apakah kamu khusus di sini untuk membongkar platformku? Kamu tidak percaya padaku. King Yu berkata, bukannya kamu tidak percaya diri, tetapi Ye Chen terlalu percaya diri. Menurut bakat dan keberuntungan Ye Chen, 300 tahun yang lalu, saya khawatir itu sudah sangat dekat dengan negeri dongeng. Di ujung pedang, seorang pemuda dengan 9 pedang duduk bersila di puncak gunung. Momentum seluruh orang itu seperti pedang yang tajam. Ahli pedang, begitulah adanya. Ye Chen muncul di wilayah utara, dan dia masih hidup. Seorang pemuda dengan 7 pedang membungkuk di depan pemuda 9 pedang. Pemuda 9 pedang secara alami adalah Dubu Jiujian. Setelah mendengarkan kata-katanya, Dubu Jiujian tersenyum dan berkata, baguslah kamu masih hidup. Kupikir aku akan kehilangan pertarungan denganmu dalam hidup ini. Pedang terutama menantang Ye Chen. Pemuda 7 pedang berkata dengan heran. Dubu Jiujian berkata, apa? Ada pertanyaan. 7 pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan Dubu Jiujian berkata, siapa di antara teman-temanku yang tidak ingin bertarung dengan Ye Chen, dan siapa yang tidak ingin melampaui Ye Chen? Bocah 7 pedang itu masih muda, tetapi dia telah mendengar tentang perbuatan Ye Chen, tetapi dia belum pernah melihat Ye Chen dan belum mengalaminya secara langsung. Secara alami, dia tidak dapat merasakan perasaan Dubu Jiujian. Apakah Ye Chen benar-benar sekuat itu? Pemuda 7 pedang bertanya, dalam hatinya, Dubu Jiujian adalah yang paling kuat di antara teman-temannya, dan hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Dubu Jiujian berkata, 300 tahun yang lalu, dia telah menembus lingkaran besar sendirian. Dia mampu menantang yang kuat di negeri dongeng. Apakah dia pemberani atau berbakat, dia sangat dimiliki oleh orang-orang. Bocah 7 pedang itu berkata, bukankah sama halnya dengan ahli pedang di antara rekan-rekannya? Selama ahli pedang itu memasuki alam kesempurnaan yang agung, aku yakin dia pasti bisa mengalahkan Ye Chen. Dubu Jiujian berkata, Xiaoqi,
bakat kendomu adalah salah satu yang terbaik di antara rekan-rekanmu. Kamu tidak dapat menyamai bakat ini. Ye Chen memiliki 2 murid, dan mereka semua berada di tengah dunia. Kamu juga harus mengabdikan diri untuk berlatih, dan suatu hari, kamu dapat menonjol di antara rekan-rekanmu. Xiao Qi akan memenuhi harapan ahli pedang. Bocah 7 pedang itu segera memberi hormat dan menjawab dengan serius. Di daerah yang sangat dingin di wilayah utara, seekor rubah salju berekor 9 berlari di lapangan es dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia menyatu dengan lapangan salju dan mencapai sebuah gua dalam sekejap. Guru, aku punya pesan. Rubah salju berekor 9 masuk ke dalam gua, berubah menjadi seorang gadis, penampilannya cantik dan menawan. Di dalam gua, seorang wanita dengan rambut seputih salju duduk tegak. Wanita itu memunggungi rubah salju berekor 9 dan berkata, "Apa kabar? Kudengar keempat rubah salju itu tadi pagi tidak muncul di luar." Mendengar kabar itu, tubuh wanita itu bergetar, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah kabar ini dapat dipercaya?" "Di luar sana gila." "Tidak salah," rubah salju berekor 9 menegaskan. Wanita berambut perak itu adalah Yao Xi, yang telah tertutup selama lebih dari 300 tahun di gua ini. Sejak saat itu, rubah salju berekor 9 itu menyusup ke dalam gua, dan Yao Xi menganggapnya sebagai hewan peliharaan, yang dapat dianggap sebagai teman. Begitu, Yao Xi mengangguk sedikit. Jiu Wei Sueho menatap Yao Xi dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu siapa Ye Chen, Yao Xi sering berbicara kepadanya tentang nama Ye Chen selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia tahu Ye Chen masih hidup, dia begitu tenang, yang cukup mengejutkan baginya. Rubah salju berekor 9 juga ingin mengatakan sesuatu, ragu-ragu sejenak, dan menyerah, berubah menjadi rubah salju ekor 9 yang berbaring di sisi sungai Yao. Berita tentang kehidupan Ye Chen tidak hanya tersebar di dunia, tetapi juga dibahas di antara ras lain. Selama mereka yang selamat pada tahun-tahun itu, siapa yang tidak mengenal Ye Chen? Banyak orang masih merasa bahwa bencana itu disebabkan oleh Ye Chen, dan mereka penuh dengan kebencian terhadap Ye Chen. Sekarang mereka sangat marah mengetahui bahwa Ye Chen masih hidup. Protos, Ye Chen masih hidup. Dia tidak mungkin mati di tangan orang-orang kuat di negeri dongeng. Hidup orang ini benar-benar besar. Kaisar berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, mata Senzi menjadi rumit. Dia dan Ye Chen adalah musuh. Di masa lalu, dia diakui sebagai jenius pertama di seluruh 4 lingkaran bawah. Namun, dalam konfrontasi dengan Ye Chen, dia berulang kali frustrasi. 300 tahun yang lalu, ketika Ye Chen terbunuh, dia hampir terbunuh. Saat itu, bagi putra dewa, adalah aib terbesar dalam hidupnya, meninggalkan bayangan permanen di hatinya. Dia mengira Ye Chen dibunuh oleh orang kuat di negeri dongeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen masih hidup. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit, dan dia membenci dan takut pada Ye Chen. Kaisar melihat warna rumit di matanya dan berkata, "Apakah kamu takut menghadapi Ye Chen?" Tubuh Senzi bergetar, dan sebagian hatinya merasa bersalah dan berkata, "Aku tidak takut." Karena Kaisar tidak berani menatap dewa, kamu tidak berani menatap dewa. Tatapan mata putra dewa sedikit berubah, dan Kaisar kemudian berkata, "Hanya jika kamu membunuhnya, kamu dapat keluar dari bayang-bayang, dapatkah kamu terus menulis kemuliaan hari pertama, dan kemudian kamu dapat menjadi dewa para dewa? Jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya." Ketika putra dewa mendengar ini, matanya berbinar dengan sinar cahaya. Itu adalah semangat pertempuran di tubuhnya yang menyala. Dia ingin berjuang untuk kehormatannya sendiri dan mendapatkan kembali semua martabatnya. "Anakku, aku akan membunuh Ye Chen untuk membuktikan diriku." Mata putra dewa berkata dengan tegas. Kaisar menatap semangat perang di matanya dan berkata dengan senyum puas, "Ini seperti anakku." Senzi juga tersenyum, memikirkan Ye Chen, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Seluruh 4 alam bawah memicu badai karena Ye Chen masih hidup. Pada saat ini, Ye Chen sedang menemani keluarganya di seberang sungai. Dia tidak tahu bahwa karena dia masih hidup, dia menarik banyak topik. "Tuan, ketika saya kembali ke pantai seberang, saya mendengar beberapa berita." Long Qing mendatangi wajah Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berdiri di loteng dengan tangan di punggungnya dan melihat ke kejauhan dan berkata, "Apa kabar? Sepertinya banyak orang ingin menantangmu setelah berita tentang kehidupanmu tersebar," kata Long Qing.